menunjukkan baju Tok the Talk. Ya, saya juga ada baju Tok the Tech. Nah, keren. Pakai dong. Keren. Ini keren nih. Tahanan bini. Oh, ini bukan tahanan apa ya? Tahanan bini. Bini. Pergi dicari, pulang dimaki. Enggak dong. Ya. Ini bini siapa Nah, maksudnya? ini tahanan bini. Kenapa gitu? Pergi dicari, pulang dimaki. Saya khawatir Bang Rismon, Bang Roy, Pak Paiman dimaki sama istri. Karena terlalu banyak opini-opini, ya, cocok logi, katanya, sehingga kalau memang teman-teman mau baju ini ada nih, saya siapkan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Solihuddin. Kali ini pembahasan update terbaru tentang ijazah Insinyur Joko Widodo masih diperdebatkan oleh pakar politik di negara Republik Indonesia ini. Ini ada beberapa debat panas antara kuasa hukum dari Bapak Insinyur Joko Widodo dan kuasa hukum dari Roy Badi. Kita simak videonya, guys. Bang, ini kan ada Mas Roy Suryo yang mensomasi. Kalau gitu kita tanyain ya, kenapa sebenarnya Mas Roy ini mensomasi Pak Jokowi? Ini contoh nggak fokus. Jokowinya nggak fokus, kebetulan Pak Firmanto ini mungkin belum fokus malam hari ini ya. Tadi yang ditanyakan Mbak kan soal somasi, ya. Kalau soal tuntutan hukumnya itu, ya itu lagi berjalan. Ini kan somasi justru karena Jokowinya nggak fokus. Jokowi tiba-tiba di tengah-tengah peristiwa ini tiba-tiba mengeluarkan satu insinuasi, ya, pikiran yang kemudian ada orang besar di balik ini. Clear ya, Mbak. Saya katakan tidak ada satupun pihak, jangankan orang besar, ya, orang badannya kecil kayak saya pun nggak ada di balik kami bertiga. Dan bahkan itu sebentar lagi akan kita wujudkan dalam bentuk tulisan ilmiah sebagai kado 80 tahun Indonesia Merdeka. Besok itu apa, bahwa itu adalah tulisan ilmiah karya kami bertiga, ya, RRT, ya, Rismon, Roy dan Tifa, tentang kasus ini. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya ada politik atau apa aja. Tuduhan orang besar itu kan malah makin kacau. Karena apa? Termul-termulnya kan pada nanggapin semua. Tapi kalau sama sekali tidak ada tuduhan politik, kenapa sampai mensomasi? Nah, justru itu. Karena tiba-tiba Jokowi mengeluarkan statement ada orang besar. Jadi saya kira kan nggak konsisten. Kalau memang konsisten, ya udah fokus saja pada kasusnya soal ijazah palsu, atau fokus saja soal kasusnya melaporkan kami. Itu aja. Tapi kan tiba-tiba Mbak lihat, ini kan kemudian disambut oleh para termul, ya. Ada 2 setidaknya. Ade Kurniawan yang rambutnya kayak gogon itu, ya. Gitu. Kemudian dia komentar soal warna biru. Dia di meja itu dia bilang kalau ini baju saya warnanya biru. Tambah lagi orang yang komentar lagi, saya harus sedih mengucapkan selamat jalan pada Silvester, ya, karena kejaksaan sudah mengeluarkan statement. Hari ini dia dipanggil, kalau nggak dipanggil dia diciduk paksa besok, ya, gitu. Balik lagi itu apa? Karena Silvester pun itu mengungkapkan bahwa ini ada partai besar, sehingga Mbak sendiri yang waktu itu kan sebagai host di Dua Arah kan, itu kan mengatakan sampai partai birunya menolak keras. Bahkan Pak Syarif Hasan kan juga sampai mengatakan bahwa ada kemungkinan kami akan melakukan tindakan hukum, ya, terhadap kasus ini. Jadi kan berasal dari statement Jokowi orang besar. Tapi kalau gitu kenapa nggak Demokrat aja? Kenapa harus Abang dan tim TPU yang justru melaporkan? Anda lihat di acara itu pun kan sempat kemudian ada beberapa tokoh-tokoh dari partai yang alumnus alma mater, ya. Saya dulu ada di alumni partai itu, malah mengatakan, oh, kami udah nggak ada hubungan lagi dengan Roy Suryo. Memang gitu loh. Tapi kan menjadi kesannya kurang bagus dilihat seolah-olah saya tidak pisah baik-baik. Padahal kan saya pisah baik-baik dengan partai itu. Dan seolah-olah menuduh dan membenturkan lagi. Tapi kan alhamdulillah, ya, Partai Biru sudah mengatakan bahwa memang tidak ada. Dan saya pun dengan tegas mengatakan tidak ada DNA, ya, dari Partai Biru itu. Apalagi Pak SBY. Nggak ada lah, Pak SBY itu orang yang paling bijak, paling ngerti, ya, soalnya kok tiba-tiba dituduh orang besar di balik itu. Jadi wajar kalau kemudian kami tadi sore, ya, dari Matraman kami
menyampaikan somasi kepada jangan melebar kemana-mana ya, fokus saja pada masalahnya ya. Kalau tadi ya saya setuju Pak Fernando, fokus saja pada persoalan yang sekarang ada di Polda Metro, dan nanti ternyata kalau yang di Polda Metro itu ada beberapa yang kemarin saksi dan ternyata di saksi itu orangnya ternyata harusnya dia dieksekusi, ya berarti gugur tuh kesaksiannya semua. Itu si Plester itu. Jadi Roy Panji Jokowi membenturkan permusuhan antara ex-demokrat dan anggota aktif, katanya Roy. Kan hanya Insinyur Joko Widodo membuat statement bahwa ada orang besar di balik kasus ijazah. Insinyur Joko Widodo tidak menyebutkan partainya, guys. Oh, setidaknya Roy Panji ini menyebutkan ada partai, yaitu Partai Warna Biru. Bukan Bapak SBY, bukan siapa-siapa, kan partai biru kan banyak, guys. Bukan hanya Demokrat gitu loh. Malah Roy Panji ini terkesannya keluar dari Partai Demokrat secara tidak baik-baik katanya. Kan ini hanya statement dari Bapak Insinyur Joko Widodo bahwa ada orang besar di balik kasus Insinyur Joko Widodo, yaitu ijazah palsu ya Insinyur Joko Widodo gitu loh, guys. Bukan menyebutkan ngarah menuju kepada partai yang dituju, bukan. Anda salah persepsi Roy Panji, pulangkan dulu itu Panjinya ke Istana Negara, guys. Sudah salah, omong-omong saja loh Roy Panji. Anda itu ya selalunya menjatuhkan martabat Bapak Insinyur Joko Widodo. Sudah saya bilang, sudah saya katakan, Bapak Insinyur Joko Widodo ya kan, itu sudah menjadi wali kota 2 kali periode Gubernur DKI Jakarta, dan juga sebagai Presiden RI ke-7 2 kali menjabat, kok masih diganggu-gugat. Kenapa tidak dari dulu sekalian? Bila ijazah Insinyur Joko Widodo itu palsu, buktikan oleh Anda apakah benar palsu gitu pada saat dirinya menjabat di wali kota Solo. Aduh, parah ini Roy Panji. Tenang. Jangan apa namanya, sekarang kan banyak sekali kasus-kasus tentang Bapak Insinyur Joko Widodo yang digugat oleh para yang tersakit hati oleh kasus kemarin tentang pemilu 2024 kemarin. Mungkin di balik itu kasusnya itu sakit hati lah ya. Sekarang menyerang Bapak Insinyur Joko Widodo. Tenang Bapak Insinyur Joko Widodo, kalau Anda benar-benar di jalan yang lurus, insya Allah kok masyarakat pun masih percaya kepada Insinyur Joko Widodo itu loh. Nggak usah banyak statement yang mengarah merujuk pada apa namanya, adu domba seperti itu. Insinyur Joko Widodo santai-santai saja kita. Yang mempanaskan kan kelompok sebelah, guys. Lagi kepanasan mencari kesalahan orang lain, salahnya sendiri tidak diperhatikan, guys. Udah belum pancinya, sudah dipulangi belum ke Istana Negara Bapak Roy Suryo? Jangan Anda bawa pulang itu namanya panci tersebut. Menunjukkan baju tok detok ya, ada baju tok detek. Tok detek. Keren. Ini keren nih. Tahanan bini. Oh, ini bukan tahanan apa ya? Tahanan bini. Tahanan bini. Dicari pulang dimaki. Enggak. Ini bini siapa? Ini tahanan bini. Kenapa gitu? Pergi dicari, pulang dimaki. Saya khawatir Bang Rismon, Bang Roy, Bapak Iman dimaki sama istri. Karena terlalu banyak opini-opini ya, cocok logi, katanya, sehingga kalau memang teman-teman mau baju ini ada nih, saya siapkan 3.
Tapi pertanyaannya pasti nggak mau kan gitu. Ini, iya. Pakai dong, pakai. Sudah pakai tahanan bini. Jadi begini Bang Aiman. Ya, oke. Baik, artinya biar ada perimbangan kan gitu. Karena Bang Roy tadi menunjukin baju tek dotok, terus wayang, ya kita juga siapkan baju tahanan bini. Artinya lebih bagus menjadi tahanan bini dibanding tahanan politik atau tahanan negara atau tahanan kriminal kan gitu. Kalau bini kan masih bisa dimarah-marahi, nggak boleh pulang keluar rumah. Tapi Sudah jelas sekali ya. Diserang balik oleh advokat ini Roy CS ya. Daripada menjadi tahanan kriminal atau tahanan politik atau tahanan narapidana, lebih baik tahanan bini kalau pergi dijari pulang dimaki. Roy CS daripada menjadi tahanan selamanya kan, kasihan, lebih baik cuma dimaki-maki, dimarahi sama seorang istri. Anda itu selalu menghujat Bapak Istri Joko Widodo. Memang banyak sekali prestasi-prestasi oleh Bapak Istri Joko Widodo guys. Makanya kalau mau sebelah itu sakit dan kepanasan mungkin karena prestasi-prestasi beliau yang mengangkat Indonesia itu semakin maju lagi di kalangan mancanegara. Ini kan sudah berapa sekali guys, ya kan? Jadi yaitu Roy CS itu sudah kelewatan mencaci gaji. Sekarang sudah dikeluarkan beberapa tim koruptor negara Republik Indonesia, temannya Roy CS yang selalu membenci Insinyur Joko Widodo. Tambah lagi banyak temannya lagi nih. Aduh, parah, sudah dibubarkan, kembali lagi, ada lagi, numbuh satu, numbuh lagi, matikan satu, tumbuh lagi, seperti ini guys. Di negara lainnya itu ya, mungkin sedang diperuntukkan itu memajukan negara kesatuan, di mana lah, contohnya di Cina saja, koruptor kan di Cina langsung ditembak dor mati. Kalau di Indonesia dipelihara kayak ayam kampung saja dipelihara guys. aduh ini sudah ada kasus ijazah palsu isi Joko Widodo, pemalsuan Bapak Gibran Raka Buming Raka, terus juga sekarang pembebasan Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Ini ada apa sih politik seperti ini? Ada apakah? Kita tidak tahu guys. Karena kita hanya masyarakat rakyat kecil yang tidak tahu politik, yang tidak tahu hukum. Jadi hanya bisanya melihat, menonton seperti itu. Boleh beradu pendapat, boleh beradu argumentasi, tapi kalau masalah beda pendapatan itu yang jadi masalah kita. Yang penting demokrasi Indonesia ini semakin harmonis kembali lah, jangan seperti inilah Bapak Roy Panci ya, Roy CS ya, jangan mengada-ngada dan menghasut provokator kepada masyarakat Indonesia. Karena apa? Anda itu sudah pernah duduk di menteri ya, di kabinet menteri, dan juga nggak usah banyak provokatif lah, kesian ya kan. Masalah masyarakat dibenturkan dengan pemerintah supaya benci pemerintah itu. Jadi itu Anda salah paham. Jadi Bapak Insinyur Joko Widodo itu sangat luar biasa ya. Dia membuka jalan-jalan yang terpencil, contohnya di jalan Trans Papua saja. Tadinya itu jalan itu sulit diakses oleh roda 4 dan roda 2, dan alhamdulillah sekarang sudah terbukti, sudah dibuka alternatif jalan Trans Papua, semakin maju lagi. Cuman sekarang mungkin ya
di Papua yang lebih pelosok lagi itu sulit sekali untuk mendapatkan yaitu pendidikan, sosial dan juga ekonomi, guys. Ada apa? Dana dari pemerintah sudah cair ya kan? Ada apa di balik Papua? Terus lagi ya, dari Jalan Trans Sumatera pun sama, sudah dibuka oleh Bapak Isyir Joko Widodo. Juga Jalan Trans Kalimantan ya kan, IKN ini sudah sangat luar biasa, guys. Jadi apa yang harus diganggukan masalah jasa palsu Bapak Isyir Joko Widodo. Kalau benar-benar kasus ijazah palsu Bapak Isyir Joko Widodo itu benar-benar real, palsu, buat apa? Itu loh, dirinya mencalon wali kota 2 kali periode di Solo dan juga gubernur DKI dan juga menjadi presiden RI ke-7 2 periode, Bapak Ray Beji. Anda pengen nasibnya seperti Egy Sujana yang sekarang lagi menerima kabar duka lah dari London, yaitu dirinya sedang mau dioperasi masalah kanker usus. Apa mau seperti itu, Roy? CSM Dr. Ismon.